Tribuners dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi dalam acara Ngobrol Politik seri ke-15 bersama saya Abdul Aziz Alimuddin, jurnalis Tribun Timur. Tema ngopi kita siang ini P3 cari ketua baru, ketua umum. Ini dicari ini di Makassar ini, baru pertama kali kayaknya ini di Makassar. Kemudian muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan P3 dijadwalkan digelar di Makassar oleh panitia lokal. Muktamar P3 akan dibuka Presiden Jokowi dan insya Allah rencananya ditutup Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan untuk lebih jelasnya terkait acara muktamar di Makassar, kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Beliau Ketua Panitia Lokal, Ketua DPW P3 Sulsel. Beliau juga merupakan anggota DPR RI, fraksi P3 dari Dapil 2, Pak Dr. Haji Muhammad Aras. Tribuners, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, kita bisa ditulis di kolom komentar live YouTube. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kami persilakan Pak Ketua perkenalkan diri. Sibuk apa saja selain mengurusi muktamar, acara akbar ini, selain itu sibuk apa saja Pak Ketua? Waktu dan tempat dipersilahkan. Tabe Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Aziz atas kesempatannya dan terima kasih kepada Tribun Timur atas fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan halayak masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi teman-teman dari Tribun untuk bisa memediasi kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat, terutama masyarakat P3. Nah, hari ini tentu kami seluruh kader pengurus simpatisan P3 Sulawesi Selatan sangat berbangga dan bersyukur atas ditunjuknya Sulawesi Selatan Makassar sebagai tuan rumah dalam perhelatan akbar muktamar agenda terbesar di internal Partai Persatuan Pembangunan untuk memilih ketua umum dan bahkan untuk menentukan arah perjuangan partai dan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan beberapa program-program yang penting untuk kita lakukan selama 5 tahun ke depan. Kami ditunjuk sebagai panitia lokal oleh pusat dalam artian bahwa segala aktivitas yang terkait dengan teknis tentu diserahkan kepada panitia lokal. Nah, kegiatan-kegiatannya mulai dari minggu kemarin sudah mulai kita melakukan persiapan sampai kepada puncaknya nanti tanggal 18 Desember akan dilakukan oleh pembukaan sampai tanggal 21 Desember. Tetapi panitia pusat dan lokal akan bekerja sebelum itu sehingga aktivitas kami sudah cukup padat untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh muktamirin yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Yang jumlah peserta kurang lebih 1.211 dan penggembira mungkin juga sekitar 2.000-an sehingga total penggembira dari luar kurang lebih 3.000-an dan dari Sulawesi Selatan kita juga melihat bahwa kurang lebih hampir 5.000 yang akan tersebar di berbagai penginapan yang ada. Yang kedua, tentu yang sangat penting di sini adalah bagaimana agenda ini betul-betul kita laksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Oleh itu, seluruh panitia yang kita rekrut, yang akan bertugas dan LO, semuanya harus melewati tes swab PCR. Lalu kemudian seluruh peserta ya harus juga melewati PCR dan rapid test sehingga betul-betul yang berada di lingkungan agenda acara betul-betul tidak ada yang terinfeksi COVID-19. Lalu kemudian ya kami terus mematangkan persiapan dalam rangka mensukseskan muktamar ini
tetapi tidak berarti bahwa kegiatan lain kita hentikan. Saya sebagai Ketua DPW juga masih sementara juga akan roadshow ke daerah untuk mensosialisasikan muktamar ini, sekaligus juga mukercap yang belum kita lakukan. Yang kedua, tugas saya sebagai anggota DPR juga masih terus berlangsung. Baru saja saya selesai rapat komisi walaupun virtual, dan insya Allah besok hadir secara fisik, dan kunjungan kerja juga masih kita lakukan. Tetapi yang pasti bahwa seluruh waktu luang yang di sela-sela kesibukan sebagai Ketua DPW dan anggota DPR, saya manfaatkan sepenuhnya untuk mengontrol, memastikan bahwa seluruh agenda persiapan muktamar ini berjalan sesuai dengan rel yang sudah kita tentukan, sesuai dengan SOP yang sudah kita gariskan. Sehingga partisipasi dan dukungan dari seluruh tim, seluruh kader, seluruh simpatisan sangat kita harapkan untuk mensukseskan agenda ini. Gitu Pak Asis. Tapi Pak Ketua, kapan jadwal pasti muktamar ini? Apakah sudah pasti yang kemarin yang sempat diberitakan di media 18 sampai 21 Desember? Iya, sudah pasti bahwa 18 sampai 21 Desember. Pernah ada permintaan dari teman-teman ketua-ketua DPW untuk merevisi tempat, tanggal, dan lainnya. Tetapi setelah kita rapat maraton bersama dengan teman-teman para ketua DPW dan pengurus DPP, pada akhirnya disepakati tanggalnya tetap 18 sampai 21 Desember, juga tempatnya tetap di Makassar, di Hotel Claro, tempat acara, dan hotel pendampingnya adalah Mercure dan Four Points Sheraton Makassar. Sudah berapa persen persiapan acara muktamar di Makassar, Pak Ketua? Apa saja yang belum? Kalau misalnya 90% misalnya, Pak Ketua? Ya, semua personel-personel yang kita harapkan berpartisipasi dalam melakukan agenda sudah siap semuanya. Tinggal tentu pekerjaan-pekerjaan teknis yang akan dilakukan oleh tim di lapangan, dan ini kita tidak bisa ukur berapa persen selesainya dan persiapannya, karena memang kesiapan itu akan ditentukan pada saat menjelang hari H. Seperti apa kebutuhan dan apa yang harus dituntaskan. Sama seperti misalnya layout tentang agenda acara, lalu kemudian panggungnya dan seterusnya, ya semua layoutnya sudah kita tuntaskan semuanya. Seperti apa, bagaimana modelnya sudah tuntaskan. Tinggal bagaimana aplikasi di lapangan nanti untuk betul-betul mensinkronkan sesuai dengan kebutuhan muktamar itu sendiri. Sehingga kita yakini bahwa mulai dari dalam ruangan sampai keluar ruangan, sampai kepada bagaimana registrasi kepada seluruh peserta, bagaimana mengantisipasi rombongan liar dan seterusnya, itu sudah kita atur. Sehingga pihak keamanan internal sudah kita atur, yang mana ring 1, ring 2, dan seterusnya, ring 3 dan seterusnya itu berada pada pengamanan dari Polri dan TNI. Gitu Pak Asis. Termasuk menyebar undangan mungkin Pak Ketua? Menyebar undangan ya, tamu undangan yang itu hari ini sudah kita lakukan untuk internal, dan seluruh materi muktamar sudah terkirim, baik fisik maupun secara online melalui email, melalui WA, dan melalui fasilitas-fasilitas media yang lainnya. Dari eksternal Pak Ketua, apakah misalnya undangan Pak Ketua Umum Airlangga Hartarto, Ibu Megawati, yang kayak begitu? Itu terkait dengan undang-undangan yang sifatnya nasional, itu panitia pusat yang tentukan dan akan diedarkan dari pusat. Kami tentu akan melakukan undangan yang berada di Sulawesi Selatan, seperti Pak Gubernur, Pak Wali Kota, seluruh bupati, yang Forkopimda tingkat provinsi, itu kewenangan kami untuk memberikan undangan. Tetapi undangan yang hadir secara nasional kita berikan kepada panitia pusat untuk bisa mengundang langsung mereka. Kalau di penggembiranya di mana tinggal sebentar ini Pak Ketua? Apakah juga di Mercure atau ada hotel misalnya di UIN atau apa? Iya, ada beberapa
hotel yang memang sudah berkomunikasi dengan beberapa DPW se-Indonesia dan beberapa DPC di Sulawesi Selatan, itu hotel-hotel melati yang ada di seputaran Kelaro. Seperti misalnya ada di Boulevard, ada di Pengayoman, ada di Landak, lalu kemudian ada di belakang Kelaro, ada di Petarani, dan seterusnya. Jadi itu tergantung pada seleranya mereka, disesuaikan dengan budgetnya. Jadi kami tidak menyiapkan untuk para penggembira, yang kita siapkan hanya peserta resmi. Ya, kalau mereka misalnya kabupatennya atau provinsinya ada mendatangkan penggembira, tentu tanggung jawabnya untuk mencarikan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan budget yang mereka miliki. Kalau misalnya Pak Ketua ini panitia kan ini sudah rapid test apa ada rapid test nanti di lokasi acara ketika mungkin misalnya ada yang datang bisa dirapid mungkin. Ya, jadi terkait dengan itu kita sudah siapkan. Jadi kalau dari luar Pulau Sulawesi, kami yakini bahwa pasti memiliki rapid test. Rapid test. Atau swab test. Cuma yang jadi persoalan kalau sudah ada yang kadaluarsa, sehingga di lapangan kita siapkan. Kita siapkan bahkan ribuan alat rapid test kita siapkan di lokasi, dan tim dokter kami siap memeriksa. Dan kalau ada yang terindikasi atau terinfeksi misalnya atau reaktif, ya segera dilakukan pengawalan untuk diperiksa selanjutnya. Sehingga yang pasti bahwa kami memastikan bahwa arena muktamar ini steril dari COVID-19. Ada anunya mungkin Pak Ketua, seperti apa gambaran-gambarannya karena tinggal berapa hari ini, di rapidnya di mana nanti, Kelaro masuk pintu di mana rapidnya kayak begitu, supaya nanti kader-kader atau penggembira ataupun pengurus sudah paham bahwa oh kita jalurnya ke sini, jalur ke sini. Ya, jadi begini, di pembukaan nanti itu kita pakai finishing room di lantai 2, masuknya dari depan dan outputnya dari pintu belakang melalui pintu samping, sehingga mereka tidak bertabrakan di perjalanan, sehingga bisa menimbulkan gesekan-gesekan antara peserta yang satu dengan yang lainnya. Jadi sehingga lokasi rapid test itu akan kita tempatkan tidak terlalu jauh dari pintu gerbang masuk, sehingga mereka setelah diperiksa suketnya, bila tidak memiliki suket maka diwajib untuk rapid test di tempat itu, dan itu gratis. Yang kedua, dalam acara sidang-sidang kita pakai di Sandek Ballroom, dan itu kita harapkan bahwa ada massa yang di luar itu yang tidak masuk pada ruangan-ruangan yang memang sirkulasi udaranya itu tidak terlalu bagus, sehingga betul-betul bahwa keamanan, kenyamanan para peserta itu dapat kita jamin bahwa mereka tidak akan mengalami sesuatu hambatan yang berarti. Pak Ketua, ini muktamar ini kan pertama kali di Makassar. Kenapa harus di Makassar? Ini kan masih di tengah pandemi COVID-19, Pak Ketua. Kenapa misalnya bukan digelar secara virtual saja atau seperti apa ini Pak Ketua? Mungkin bisa. Jadi begini, ini tentu sebenarnya anggaran dasar kita tidak ada istilah anggaran dasar untuk muktamar secara virtual. Olehnya itu kita kombinasikan antara virtual dan fisik. Ya. Di ruangan nanti yang bisa masuk hanya kurang lebih 670-an orang atau sekitar 700 orang. Dari kapasitas ruangan itu sekitar 3.500. Sehingga hanya sekian persen saja dari kapasitas yang ada kita gunakan, dan jarak kursi itu kurang lebih 1 meter. Dan tidak boleh ada gerombolan, sehingga peserta pun kita atur masuknya. Kita kemarin estimasi bahwa kita sih 3 gelombang. Mungkin gelombang pertama masuk 200 dengan antrian yang harus memperhatikan jarak. Lalu gelombang kedua dan gelombang ketiga
yang harus menempati tempat-tempat yang memang sudah disiapkan. Lalu yang kedua, kenapa harus di Makassar? Di Makassar. Ini yang paling penting kita sampaikan. Ya, Makassar tentu menjadi sangat istimewa karena 8 muktamar sebelumnya semuanya di Jawa. Ya, sehingga walaupun ada terjadi tarik ulur, tarik menarik di antara para ketua DPW untuk tidak ditempatkan di Makassar, mereka minta di daerahnya masing-masing, tetapi alasan-alasan yang kami sampaikan bahwa dari 34 DPW yang ada di seluruh Indonesia, hanya Makassar yang bisa bertahan dalam kondisi P3 yang sedang terpuruk secara nasional. Ya, sehingga tentu ini menjadi penting. Yang kedua, yang ketua panitianya adalah wakil ketua umum yang notabene bahwa dia juga salah satu penentu dalam menentukan di mana lokasi yang akan kita tempati. Kemudian yang ketiga, Sulawesi Selatan dalam survei 2 bulan yang lalu juga menempatkan P3 ini di posisi kelima dari hasil surveinya SSI. Namun secara nasional kita menempati hanya 2,7%, Sulawesi Selatan kita berada pada 4,27%. Olehnya itu, ini yang kita sampaikan bahwa Sulawesi Selatan sedang semangatnya untuk ber-P3. Di samping itu, dengan hadirnya 4 ketua DPR di Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan, ini juga memberikan nilai plus, sehingga bukan tidak mungkin bahwa ada beberapa kabupaten yang lain bisa juga mengungguli partai-partai besar yang lain yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga ini harus menjadi percontohan bahwa di tengah-tengah kita tidak memiliki bupati, kita tidak memiliki kekuasaan di daerah itu, tetapi bisa menang, ini suatu prestasi yang luar biasa. Ini harus kita berikan reward. Nah, sehingga kami minta bahwa Sulawesi Selatan sangat wajar, sangat pantas untuk mendapatkan reward sebagai tuan rumah muktamar, agar tentu yang menjadi pertimbangan selanjutnya bahwa daerah mana yang paling bisa memberikan kontribusi elektoral terhadap partai, itu berhak untuk mendapatkan reward. Sehingga ada kebiasaan positif yang harus kita lakukan, bukan hanya karena kemudahan dijangkau dan seterusnya. Walaupun memang Sulawesi Selatan termasuk daerah yang sangat strategis, ya kan di sini kita sudah central point of Indonesia. Jadi pusatnya Indonesia ada di Makassar, sangat dekat dari Indonesia Timur, apalagi dari tengah. Ya, sehingga memang kita harapkan bahwa Sulawesi Selatan bisa memudahkan dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa hadir dan mudah di Makassar. Bahkan juga fasilitas yang ada di Makassar juga cukup bisa diandalkan dengan ruangan-ruangan pertemuan, dengan kamar-kamar hotel yang cukup tersedia di satu kawasan yang tidak berjauhan. Lalu apa keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan digelarnya Muktamar 9 untuk pertama kalinya di Makassar, Pak Ketua? Yang pasti bahwa yang pertama terkait dengan kepentingan elektoral partai. Kita berharap bahwa muktamar ini bisa memberikan kiblat baru bagi partai politik di Sulawesi Selatan bahwa P3 siap bertarung, siap bersaing dengan partai lain. Yang kedua, tentu yang paling umum adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi sementara pandemi, ya Sulsel termasuk daerah yang tidak terlalu dalam resesi yang terjadi. Sehingga dengan hadirnya muktamar ini, uang semakin akan banyak masuk di Sulawesi Selatan dan pasti perekonomian Sulawesi Selatan akan semakin meningkat. Dan tentu harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat, stakeholder yang terkait untuk bisa memanfaatkan momen ini. Karena uang sampai miliaran, bahkan puluhan miliar akan beredar di Sulawesi Selatan. Pak Ketua, berapa jumlah suara diperebutkan di Mukernas ini, Pak Ketua? Di muktamar ini 1.211 suara. Di Sulsel sendiri berapa, Pak? Cuman sistem pemilihannya, ya. Ya, silakan lanjut, Pak Ketua. Sistem pemilihannya kenapa, Pak Ketua? Ya, jadi
Jadi sistem pemilihannya itu adalah one vote, one delegation. Jadi ada beberapa daerah memiliki 2 suara, ada yang 3 suara, dan ada yang 4 suara. Sehingga orang-orang itu berhak memberikan suaranya, satu orang diselenggarakan dengan bobot 2 suara. Nah, seperti di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan DPW, itu memiliki 3 suara. 2 suara, yaitu suaranya sekretaris dan ketua. Kemudian ada representasi dari fraksi yang ada, 1 suara. Jadi saya sebagai pemilik suara berhak untuk menyalurkan suara saya dengan bobot 3 suara. Seperti misalnya Goa memiliki 4 suara, karena 8 kursi DPR, maka perwakilannya ditambah 2. Dari ketua dan sekretaris tambah 2 representasi dari anggota fraksi. Sehingga ketua DPC-nya berhak memberikan suara dan bobotnya adalah 4. Ya, beda misalnya seperti Maros, hanya 2 suara, Pangkep hanya 2 suara, dan seterusnya. Ya, sehingga yang hadir di ruangan yang mencoblos atau memberikan hak suara hanya kurang lebih 548 orang yang akan mewakili 1.211 orang. Berapa total kalau suara di khusus? 1.211 suara. Suara. Kalau Sulsel sendiri berapa suaranya ini Pak Ketua? Secara keseluruhan? Sulsel keseluruhan suaranya 61 suara. 61 suara. Pak Ketua, sudah ada berapa tokoh yang berebut kursi di Ketua Umum ini Pak Ketua? Ya, jadi kemarin sesuai dengan rilisnya di DP dan beberapa update media yang muncul, Ketua Umum ini sudah bermunculan. Di samping Ketua Umum Pak Soeharto Monoarfa, masih ada Pak Mardiono, masih ada Pak Amir Uskara, masih ada Arsul Sani, ada Tatsy Yasin Memun Zubair, ada Hobi Paindar Parawangsa, ada Gus Ipul, ada Sandiaga Uno, dan banyak lagi yang lain yang sudah muncul di media. Tentu yang kita harapkan bahwa yang muncul di media juga nanti munculnya di Makassar juga, supaya betul-betul siap untuk dipilih, jangan hanya di media. Bagaimana dengan ini, ada 61 suara, bagaimana dengan nama Pak Amir Uskara ini? Apa suara P3 di Sulsel sudah bulat mendukung Pak Amir Uskara atau seperti apa Pak Ketua? Ya, kita hari ini yang untuk Pak Amir Uskara, ya tergantung pada kesiapan beliau untuk bertarung selanjutnya. Karena yang sudah deklarasikan baru 3 orang yang menyatakan diri siap maju secara terang-terangan. Baru siapa ini? Pak Soeharto Monoarfa, Pak Mardiono, kemudian Tatsy Yasin Memun Zubair. Baru 3 orang ini yang sudah secara langsung melalui timnya dan dirinya sudah menyampaikan siap maju. Beliau Pak Amir Uskara sampai hari ini juga belum menyatakan diri secara langsung untuk maju. Tetapi Pak Sekjen pernah menyampaikan bahwa beliau juga berkeinginan untuk maju. Olehnya itu ya, kalau misalnya Pak Amir Uskara menginginkan untuk kita dukung, ya kenapa tidak? Kita nih masyarakat Sulawesi Selatan tentu memberikan ruang kepada kadernya, apalagi kader asli Sulawesi Selatan, tentu ruang sangat terbuka untuk kita usung menjadi kandidat ketua umum. Seperti apa ini Pak Ketua yang diinginkan P3 Sulsel ini? Apakah bisa saja eksternal atau internal, atau memang orang Sulawesi Selatan yang diinginkan ingin jadi ketua karena dilaksanakan di Makassar? Ya, jadi untuk ke arah pilihan itu kita masih dalam posisi perdebatan internal, masih mengurai kelebihan dan kekurangan masing-masing kandidat. Mana yang paling pas untuk era milenial yang akan datang,
Dan tentu yang menjadi pertimbangan utama siapa yang bisa membesarkan partai. Sampai hari ini kita belum putuskan siapa yang paling berpeluang, siapa yang akan kita dukung. Yang pasti bahwa proses ke sana sedang berjalan. Pak Ketua, kemarin ini ada yang dari teman-teman di lapangan. Dia konfirmasi Pak Polrestabes terkait tidak akan mengeluarkan izin keramaian selama pandemi. Bisa mungkin dijawab supaya tidak buyar begitu informasinya Pak Ketua. Ya, jadi terkait dengan izin itu adalah kewenangan dari DPP Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat. Artinya untuk penetapan lokasi di Makassar pasti sudah berkomunikasi dengan Presiden dengan segala unsur di dalamnya, termasuk pihak keamanan. Bahkan BIN juga sudah menyatakan bahwa di Makassar masih layak untuk diadakan acara. Yang penting seluruh agenda protokol kesehatan itu dipenuhi. Sehingga memang sampai hari ini juga kita belum memang berkomunikasi dengan Makassar, tetapi yang pasti bahwa ini adalah muktamar, agenda nasional. Ya, artinya insya Allah dalam waktu dekat kami akan berkomunikasi dengan seluruh jajaran baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat lokal di Makassar, termasuk ke Kapolrestabes Makassar. Insya Allah kami akan komunikasi. Tetapi sampai hari ini belum ada petunjuk sampai ke sana, masih diurus di tingkat nasional dulu, baru insya Allah akan ke tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk di Kapolres Makassar. Jadi kami tidak menanggapi secara serius apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pasti kami akan berkomunikasi seperti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan di sana. Yang pasti mereka juga harus koordinasi di tingkat Kepoldanya, harus berkoordinasi di tingkat Mabes Polri, dan seterusnya. Sehingga ini ada kesepahaman sampai ke tingkat bawah. Terakhir mungkin Pak Ketua, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pengurus dan kader P3, khususnya Sulsel, karena kita tahu militansi P3, jangan sampai nanti Mukernas yang bagaimana dia datang semua. Silakan disampaikan Pak Ketua. Jadi begini, muktamar ini tentu sesuatu agenda terbesar di internal Partai Persatuan Pembangunan, dan Sulawesi Selatan sangat bersyukur bisa ambil bagian dalam melaksanakan agenda besar ini. Olehnya itu bahwa berharap seluruh pengurus, seluruh simpatisan, seluruh kader bisa berpartisipasi semaksimal mungkin, sehingga betul-betul bisa sukses agenda kita ini. Yang kedua, bagi penggembira yang tidak bisa terpenuhi keinginannya untuk hadir di arena ini, ya tentu kita harapkan bahwa tetap menyemarakkan agenda ini sehingga bisa berjalan sukses. Yang ketiga, diharapkan seluruh kader di seluruh DPC dan seluruh fraksi yang ada baik provinsi maupun kabupaten menyemarakkan ini dengan tentu membuat umbul-umbul, memasang bendera di seluruh pelosok Sulawesi Selatan, sehingga betul-betul nuansanya muktamar ini betul-betul menyentuh sampai kepada akar rumput, yang kita harapkan bahwa ada kesadaran untuk ber-P3 kembali sama pada saat zaman-zaman dulu Sulawesi Selatan selalu menjadi lumbung suara P3 secara nasional. Itu Pak Asis. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua untuk waktunya. Tribunars dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah menyimak. Ayo kita tetap protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan sampai jumpa di event virtual Tribun Timur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, sampai Pak Ketua.